Praise God forevermore. Shalom Bapak Ibu terkasih, dimanapun berada bersama-sama. Yuk kita memuji Tuhan yang layak. Dia besar, adil, berkuasa dan mulia. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala raja, raja segala raja, yang maha kuasa, mulia namamu. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Amin. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah bergembira dan bersukaria, karena Tuhan sumber kekuatan kita. Daripadanya lah aku bisa berkata, Tuhan, Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau sanggup. Demikianlah pemazmur senantiasa menyanyikan pujian, pengagungan bagi Engkau Tuhan dan Rajaku. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Oh, layak disembah. Amin. Puji Tuhan. Praise God forevermore. Glory, 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 glory to God. Thank you Lord Jesus, I love you. Puji Tuhan, syukur kepadanya. Pastor bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih Tuhan Yesus buat pemirsa yang terkasih, yang berkesempatan boleh mendengarkan pujian bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu yang manis, yang penuh cinta dan kasih kepada setiap kami, anak-anak-Mu, bahkan seluruh umat manusia. Dan terima kasih buat begitu banyak kesaksian-kesaksian yang masuk, yang dimana mereka merasakan, menerima, mengalami lawatan kasih Tuhan, hidup yang baru, hidup yang dipulihkan, dan banyak di antara mereka yang mendapat kesembuhan karena berkat doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini Pastor mau share, yuk kita giat dalam pekerjaan Tuhan.
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, Pastor mau disclaimer dulu, garis bawahi bahwa hal yang akan Pastor share 6 bagian saat ini dengan singkat Bapak Ibu, ini adalah buka rahasia bagaimana sebetulnya kehidupan saya, atau secara umum kehidupan orang percaya atau hamba Tuhan. Dan banyak hal yang baik yang Bapak Ibu saya dapat dari Tuhan dan saya lakukan, dan saya share ini. Kiranya hal yang baik juga ini, rahasia-rahasia dalam pelayanan, dalam hidup ini yang Pastor bagikan ya secara singkat apa adanya, kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan beserta kita saat menerima firman. Biarlah damai sejahtera memerintah dalam kehidupan kita. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Inilah ayat nats kita. Lalu kita akan melihat beberapa bagian satu demi satu sampai yang ke-6. Kiranya waktunya bisa rampung semuanya ini. Baik, 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Garis bawahi, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang akan firman Tuhan sharing dan akan Pastor bagikan rema-rema ini, mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar sebelumnya. GR. Ya, karena ini Pastor tulis, dan hari ini mungkin dari sekian lama, kali ini renungan Pastor bagi, Pastor tulis jadi sebuah catatan. Kiranya ini bisa poin-poin ini dapat berkat, dan bukan cuma dapat berkat tapi kita menghidupi. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita giatkan hari-hari ini sebetulnya? Pastor memudahkan Bapak Ibu mengingat dengan istilah 6M. 6M. Nah, sekarang kita mau dengarkan, biarlah Tuhan tolong setiap kita firman ini menjadi hidup kita, dan kita setia tekun giat melakukannya. 6M. M yang pertama, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini yang pertama, tapi juga barangkali saking kita berpikir hal yang besar, kita lupa yang mendasar. Giatlah dalam mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Sebentar Pastor akan coba share ya, bagian demi bagian. M yang pertama, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di dalam kitab suci kita tahu doa Bapa kami ayat 12 dari Matius pasal 6 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami, kami ampuni. Ampunilah kesalahan kami, kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ini adalah doa yang Tuhan ajarkan pertama kali kepada murid-murid selesai Tuhan berkhotbah di Bukit Bahagia. Kenapa kita perlu memperhatikan giat ini yang pertama, yang utama? Di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 23 sampai ayat 24. Di sini Tuhan memberikan sebuah keterangan.
Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu, persembahan ini bisa juga persembahan, bisa juga korban syukur, bisa juga pelayanan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu. Kalau persembahan, bisa dapat sebuah rema, juga bisa diartikan pelayanan. Berhenti dulu pelayanan. Untuk apa? Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Atau barulah engkau kembali melayani. Karena kalau kita tidak dari berangkat hati yang mengampuni, bisa melayani? Bisa. Tapi apa jadinya seseorang yang melayani tidak berangkat dari hati yang mengampuni sesamanya? Bisa jadi pelayanannya menjadi pelayanan yang menyindir, menyinyir, menjatuhkan, menjelekkan, merasa hebat, dan sebagainya. Atau mungkin sebagai sarana balas dendam. Jadi yang pertama kita perlu giat. Ya ini sebetulnya pastor sendiri yang jalankan ini dan sharing ini. Mudah-mudahan ada bagian-bagian yang saudara bisa dapatkan. Jadi M yang pertama, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Setiap hari ada aja orang yang bersalah, dan setiap hari kita juga harus giat mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, pelayanan kita, Tuhan bilang apa? Kamu harus berdamai dulu. Lebih baik berhenti pelayanan, yang penting kau berdamai, melayani dengan baik, daripada melayani terus, tapi dengan hati dengki, iri, benci, dan sebagainya. Oke, next. Dengki, iri, benci, dan sebagainya. Oke, next. Yang kedua, saudara-saudara, kita ini dipanggil untuk menjadi penyembah. Pertama-tama Tuhan menciptakan manusia supaya menyembah Tuhan. Di dalam M yang kedua, Pastor mau ajak kita giat menyembah Tuhan. Ya, keren kan? Menyembah dengan hati yang mengampuni, itu luar biasa. Penyembahan orang yang membenci sesamanya itu sampai di pelapon turun lagi. Tapi menyembah dengan hati yang mengampuni dan pribadi yang diampuni oleh Bapa, wow, itulah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika sudah kita mengampuni sesama kita, kita hidup. Jangan lewatin satu hari tanpa menyembah Tuhan. Pastor Andy, hamba Tuhan, satu hari tidak menyembah Tuhan, satu hari tidak berdoa, runtuh ini roh Bapak Ibu. Artinya saya mengalami kekeringan. Bisa melayani, bisa, tapi dalam kekeringan. Tapi saat saya berdoa, saat saya menyembah Tuhan, saat saya memuji Tuhan, itu ada aliran di tubuh saya yang saya rasakan. Dalam pemahaman saya, bagaimana saya bisa melayani orang lain, mereka mendapatkan sesuatu yang baik, aliran hadirat Tuhan, aliran kasih Tuhan, kalau saya sendiri kering. Maka pertama-tama sebelum saya melayani pekerjaan Tuhan, jiwa-jiwa, saya harus menyembah Tuhan. Saya harus merasakan. Saya bisa membagi apa yang ada padaku. Semua orang bisa melayani Tuhan. Tapi dia kalau mau jujur, apakah dia merasa sesuatu apa tidak? Berbeda loh melayani dengan dipenuhi dengan hadirat Tuhan, atau melayani sekedar knowledge atau logika, atau
Dia merasa biasa-biasa, tidak ada sebuah passion yang mendorong dia untuk melayani. Melayani semua orang bisa. Melayani dalam kekeringan. Tapi dalam hidupku, saya belajar setiap hari melayani. Saya harus pertama-tama menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita melihat dalam M yang kedua, Yohanes pasal 4 ayat 23. Ya. Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, perhatikan, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Ada penyembah-penyembah yang tidak benar. Sebab Bapa itu menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Garis bawahi please. Penyembah-penyembah yang benar berarti ada penyembah-penyembah yang tidak benar. Mari Bapak Ibu sekalian, giatlah selalu menyembah Tuhan. Karena Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang tidak benar itu apa? Kalau penyembah yang benar Bapak cari, tapi berarti ada penyembah yang tidak benar. Nah, Bible berkata di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 20 sampai 21. Di sana dijelaskan ada penyembah berhala. Bapa mencari penyembah yang benar, bukan penyembah berhala. Galatia pasal 5 ayat 21 berkata, penyembahan berhala itu apa? Penyembahan berhala itu sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, egois, alias kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Perhatikan, pribadi-pribadi yang di surga adalah pribadi-pribadi penyembah yang benar, bukan penyembah berhala. Bapak Ibu sekalian terkasih, orang-orang benar, orang-orang percaya, giatlah di dalam menyembah Tuhan. Yang berikutnya, M yang ketiga adalah beritakan Injil. Memberitakan Injil. Kaki yang Tuhan kasih itu adalah bukan cuma sekedar kita pergi ke kantor, pergi bekerja, pergi belanja kebutuhan, makan minum. Tapi kaki yang Tuhan kasih kepada kita, Tuhan sudah perlengkapi dengan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Maka ini juga harus ada dalam hidup saya dan hidup setiap hamba Tuhan dan setiap orang percaya. Bagaimanapun saudara dipakai Tuhan luar biasa, bagaimanapun engkau hari ini diproses luar biasa, ingat yang ketiga, giatlah memberitakan Injil. Yang pertama apa? Giat untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, giatlah menyembah Tuhan. Yang ketiga, giatlah memberitakan Injil. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 15 berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bukan Injil yang tadi, iri dengki. Itu mah karakteristik penyembah berhala. Bukan Injil perseteruan. Tetapi yang Bible mencatat, kakimu sudah diberikan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, peace, damai sejahtera.
Perhatikan baik-baik. Injil damai sejahtera bukan bermaksud meninakbobokkan pendengar, tetapi apa yang kita sampaikan dengan cara yang baik. Pastor Andy tidak kagum kepada Anda yang kaya, jabatan tinggi, punya harta melimpah. Pastor Andy kagum kepada pribadi Anda yang menghargai sesamanya, memberi hormat kepada orang lain. Meskipun beda agama, meskipun beda doktrin, meskipun beda pemahaman, prinsip dasar, saya menghargai setiap Anda, bukan karena Anda kaya atau miskin, tapi ketika engkau menjadi pribadi yang menghargai sesamamu manusia. Karena bagi saya, semua manusia ciptaan Tuhan. Jadi apapun gelar akademis Anda, gelar teologi Anda, atau jabatan-jabatan keagamaan Anda, kalau tutur bahasamu, sikapmu, perilakumu meremehkan orang lain, menghina sesamamu, menjelekkan agama lain, saya hanya kagum dengan pribadi yang bisa menghargai sesamanya. Bagi saya, seseorang yang semakin tinggi tingkat pemahaman agamanya, seharusnya dia lebih menghargai ciptaan Tuhan, bukan malah merendahkan, menjelekkan, dan hal-hal lainnya. Beritakanlah Injil, Injil damai sejahtera. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, giatlah di dalam mendoakan orang sakit. Kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 10, ya, ayat yang ke-9, di sini Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Tuhan Yesus sudah kasih mereka kuasa. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa tuayan itu banyak, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Tuayan itu bicara soal jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan. Pekerja sedikit, artinya yang mau menuai tidak banyak. Hari ini hamba Tuhan banyak banget. Bahkan yang masih adik-adik kita sekolah Alkitab masih banyak. Saya mendorong, mengajak semua kita, bukan cuma sekedar punya impian menjadi hamba Tuhan dengan gelar-gelar teologi yang banyak, tetapi mari menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Dan banyak tuayan-tuayan yang membutuhkan pelayanan doa. Itulah sebabnya Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-9, sembuhkanlah orang-orang sakit. Ini sebuah tugas. Kalau saudara mengerti, ini sebuah perintah. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Seraya berkata, kerajaan surga sudah dekat. Tuayan-tuayan itu bawa mereka untuk kerajaan surga. Dan bagaimana kita sebagai penuai bisa efektif melayani jiwa-jiwa? Tuhan berkata di sini, sembuhkan orang-orang sakit. Sembuhkan orang-orang sakit. Orang sakit butuh didoakan. Orang sakit butuh kesembuhan. Dan kesembuhan itu datang dan milik Kristus. Kita jangan hanya bangga menjadi hamba Tuhan, tapi mari kita adalah bagian daripada penuai-penuai di akhir zaman ini. Tuayan banyak, penuai sedikit, pekerja sedikit. Karena mungkin tidak semua memikirkan esensi ini. Mereka hanya memikirkan mungkin sebagian bagaimana berpenampilan yang baik, bagaimana good perform, bagaimana saya berkata-kata yang baik. Jangan lupa bahwa kita harus giat mendoakan orang sakit, Bapak Ibu. Giat mendoakan orang sakit. Di zaman ini, di kehidupan nyata kita, begitu banyak orang yang mengalami sakit penyakit. Bukan cuma Andi Simon, bukan cuma sekedar hamba Tuhan yang lain. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang melayani, giatlah
mendoakan orang-orang sakit. Karena Tuhan berkata, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Di mana kau tinggal, di kota mana, di desa mana, di pedalaman mana. Ada penuai-penuai yang berani menyatakan, saya akan mendoakan ke semua engkau, dan saya percaya Tuhan menyembuhkan. Akan terjadi banyak kesembuhan terjadi, dan tuaian besar terjadi, dan akan lahir pekerja-pekerja, penuai-penuai di akhir zaman. Doaku in Jesus name. Amen. Yang berikutnya, saudara-saudara, membantu orang susah. Giatlah membantu orang susah. Ini adalah M yang kelima. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kadang kita melihat banyak orang yang bicara terlalu tinggi. Tapi yang saya hidupi dari firman ini adalah hal-hal yang sederhana. Dan hari ini saya bersyukur sama Tuhan, hal-hal sederhana ini tidak tinggi-tinggi banget, tidak terlalu dalam, tidak pakai bahasa-bahasa yang sukar, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Giatlah senantiasa untuk membantu orang susah. Orang susah itu bukan untuk dibully. Orang susah itu untuk kita tunjukkan kasih dalam hal membantu. Milikilah hati, milikilah roh, milikilah sebuah kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Karena setiap orang, saya percaya, bukan cuma sekedar orang Kristen, tapi semua manusia diperlengkapi perbuatan baik. Cuma kadang-kadang sudah ditertutupi oleh namanya egoisme manusia. Mari sebagai orang percaya, Pastor mengajak share ini. Mari kita giat membantu orang-orang susah. Orang susah ada di sekitar kita. Mari kita membantu mereka. Bantulah dalam lemah lembut, dalam kesabaran, dan rendah hati. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jangan sampai kita hanya bicara soal kasih yang besar, tapi kita lupa melakukan kasih itu, Bapak Ibu sekalian. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Di mana engkau tinggal. Saya di Balikpapan. Saya berusaha kalau ketemu orang susah saya bantu. Saya minta maaf tidak bisa membantu orang susah yang di luar Balikpapan. Apalagi awal-awal jujur kami banyak mentransfer bantuan uang di kota-kota luar Balikpapan. Tapi hari ini saya menemukan sebuah prinsip, dan ini kebenaran yang membuat saya mengerti bahwa saya nggak bisa membantu secara keuangan bagi Bapak Ibu di luar Balikpapan. Karena di luar Balikpapan, misalnya di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, pasti ada hamba-hamba Tuhan di sana yang akan Tuhan utus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi kalau engkau di Balikpapan, misalnya engkau kesulitan beras, kami ada stok beras untuk kami membantu orang susah. Boleh datang, silakan ketemu Kakak Melki. Kami minta bantuan. Kami sedapatnya, apa yang kami punya kami akan salurkan. Karena kami tahu, kami ini hanya penyalur. Yang satu lagi, saudara-saudara. M yang keenam. Kita tadi udah lihat 5M. Yang pertama apa? Mengampuni. Giatlah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. M yang kedua, giatlah menyembah Tuhan. M yang ketiga, giatlah memberitakan Injil. M yang keempat, giatlah mendoakan orang sakit. M yang kelima, giatlah membantu orang susah. Dan M yang keenam,
giatlah menolong orang miskin. Menolong orang miskin dengan uang. Uang yang Tuhan kasih kepada manusia, kepada kita, kepada orang percaya, kepada anak-anaknya, itu bukan hanya untuk disimpan, tetapi jadikan uang sebagai alat membagikan kasih Tuhan kepada sesama, terkhusus bagi orang miskin. Yang ke-6, Pastor mau close di sini. Giatlah menolong orang miskin. Nah, ada satu bagian firman Tuhan dari sekian banyak firman Tuhan yang Pastor mau share, cuman ini 2 ayat saja, ya, 2 bagian, lalu kita selesai. Di dalam kitab Keluaran pasal 22, Bapak Ibu sekalian, ayat 25 sampai 27. Ya, saya membacakan bagi saudara-saudara, kitab Keluaran 22 ayat 25 sampai 27. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga kepadanya. Ingat loh, jangan mainkan bunga berbunga. Ya, kalau bantu orang miskin tuh jangan kita remehkan, apalagi beratkan dia, kasihan. Ya, sebentar Pastor akan share bagaimana prinsip hidup pelayanan yang Pastor lakukan sampai hari ini. Jangan bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya kodong. Itulah pemalut kulitnya. Pakai apa kayak pergi tidur? Maka apabila berseru-seru kepadaku, kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkannya, sebab Tuhan ini pengasih. Bapak Ibu sekalian, prinsip hidup Pastor Andy dalam mendapat rema dari ayat ini adalah, ketika ada orang miskin datang kepada Pastor Andy dan meminta bantuan pinjaman uang, sampai hari ini Pastor nggak kasih dia pinjaman. Terus yang saya lakukan adalah saya membantunya. Apa yang saya punya, saya mampu membantu, saya bantu, dan tidak pinjaman. Karena bagi saya, pinjaman itu nanti bisa merusak hubungan. Waktu minjam, janjinya selangit. Tapi waktu untuk membayar, belum ada membayar, dia malu dan akhirnya hubungan tidak baik. Kita dihindari. Kalau kita nggak jaga hati, nagih, malah nanti bisa ribut dan debat kusir, banyak alasan dan sebagainya. Jadi prinsip hidup saya, kalau ada orang miskin yang datang kepada saya minta bantu, pinjam, saya nggak kasih dia pinjaman. Tapi saya mendoakannya dan saya membantunya. Jadi saya memberi dia uang secara cuma-cuma, bukan pinjaman. Karena saya tahu, kalau ada orang yang bisa kami ketemu tatap muka dan minta bantu, kami bisa bantu semampunya, itu kan sebuah hal yang baik. Karena saya tahu bahwa sekali lagi, uang itu adalah sarana untuk kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada orang miskin atau orang-orang yang dalam kesulitan. Jangan dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian. Apalagi istilah kata rentenir yang cekik leher, kasihan. Orang sudah susah dibunga-bungain. Waduh, kasihan. Apalagi, aduh sudahlah, kalau ngomong itu pasti panjang. Tapi intinya adalah, dalam hidupku saya lakukan ini. Saya tetap giat sampai hari ini. Meskipun kami sekarang, puji Tuhan, dalam proses penyelesaian untuk fasilitas THC. Itu menyelesaikan ini bukan biaya yang kecil Bapak Ibu sekalian. Tapi pun demikian, saya merasakan sendiri bahwa ketika saya tetap melakukan apa yang Tuhan firmankan,
berkat Tuhan itu selalu nyata. Berkat Tuhan itu selalu hadir. Dan bahkan Tuhan seolah-olah seringkali saya memahami Tuhan luar biasa loh. Itu real, nyata, instan, dan sesuatu yang spektakuler. Kalau Pastor ngomong ini panjang lagi. Tapi intinya adalah giatlah dalam 6M ini. Dan M yang terakhir adalah yang Pastor share, menolong orang miskin. M yang kelima, membantu orang susah. M yang keempat, mendoakan orang sakit. M yang ketiga, memberitakan Injil. M yang kedua, menyembah Tuhan. Dan M yang satu, jangan lupa ini yang pertama, kita harus giat mengampuni. Kalau kita tidak giat mengampuni, pelayanan kita ini akan menjadi pelayanan yang nggak oke lah. Ada yang tambah tadi, M yang ketujuh. Apa? Masuk surga. Amin. Yuk kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sabda firman-Mu kami boleh baca, kami boleh renungkan, kami boleh dengar rema-rema yang kami dapatkan ini. Terima kasih Tuhan, kami semakin cinta kepada Engkau. Kami sadar, kami mengerti, kami tahu persis Tuhan Yesus cinta kepada kami semuanya. Kasih setiamu Tuhan lebih daripada hidup. Kami bersyukur, kami percaya firman Tuhan ini memberikan kelegaan kepada setiap pendengar. Dan ada kesembuhan, ada sukacita, ada rema, ada roti hidup, ada kebenaran, ada pintu yang terbuka bagi hidup kami. Kami melihat kemurahan Tuhan sungguh luar biasa. Wow, kami berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Banyak penuai-penuai yang akan bangkit menyatakan firman Tuhan, mendoakan orang sakit, dan menjadi berkat bagi sesama, menolong orang susah, dan juga membantu orang-orang miskin. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua hidup sebagai anak-anak-Mu, dimulai dari kami giat untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami nggak boleh membiarkan, kami nggak boleh menyuburkan namanya iri dengki, benci, amarah, kebencian dalam hidup kami. Tidak boleh, karena hati kami rumah Roh Kudus, bukan rumah kebencian. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur, kami merasakan damai dan sejahtera, sukacita surgawi mengalir di setiap hati kami semuanya. In Jesus name, in Jesus name. Kami terima dengan ucapan syukur firman ini, dan kasih Tuhan senantiasa mengalir hidup kami. Kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Senang banget kan? Iya, karena Tuhan Yesus sumber senang-senang kita. Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Amin. Masuklah hari yang baru penuh syukur. Dan jangan lupa, kalau punya kesempatan, 6M ini jadikan hidup saudara lifestyle Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus menyelamatkan, Tuhan Yesus memberkati. Sola Fide, Immanuel. Bless you all. Shalom, dadah. Damai Tuhan dan berkat Tuhan menyertai setiap kita. Amin.